Liputan khusus CNN, Indonesia, paradigma baru dunia. Mengapa Kekaisaran Amerika yang angkuh bisa begitu tertarik pada sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara? Sebuah liputan berdurasi hanya 7 menit yang baru-baru ini ditayangkan di CNN, kini mencatat rating tertinggi sepanjang sejarah jaringan tersebut dan menjadi sebuah fenomena. Awalnya, liputan itu dipandang sebelah mata, dianggap hanya kehebohan sementara. Namun, begitu tayangan dimulai, situasinya berubah total. Para kritikus Amerika, yang dikenal belak-belakan, terdiam kagum, bahkan para pejabat pemerintah terperangah, mengakui bahwa apa yang telah hilang dari kita ada di Indonesia. Ini bukan sekadar tentang Indonesia. Ini adalah catatan jiwa, di mana Amerika, yang sedang menghadapi kecemasan akan masa depan, menemukan gambaran cita-cita ideal sebagai sebuah bangsa dalam sosok Indonesia. Apa sebenarnya isi mengejutkan dari tayangan yang menyedot perhatian dunia ini? Mari kita simak kisahnya. Indonesia telah melampaui sekadar pengaruh budaya sebuah negara, mewakili tolok ukur bagi negara maju. Ketika Alice Peterson, koresponden khusus dari jaringan televisi Amerika CNN, membagikan hasil liputannya tentang Indonesia, para kritikus budaya, perumus kebijakan, dan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan menunjukkan minat yang membara terhadap topik ini. Kisah macam apakah ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Halo, saya Alice Peterson, koresponden khusus divisi internasional CNN. Lulus dari Universitas Harvard dan bergabung dengan CNN selama 5 tahun. Saya selalu hidup dengan bangga sebagai orang Amerika. Kami adalah rumah bagi para founding fathers, tempat lahirnya inovasi Silicon Valley, dan negara yang membanggakan tradisi demokrasi konstitusional tertua di dunia. Merupakan misi saya untuk menyampaikan citra Amerika yang gemilang ini kepada dunia. Suatu hari, saya sedang merencanakan liputan berikutnya di sebuah kafe dekat Times Square, New York. Saya sedang membaca biografi Abraham Lincoln. Dada saya berdesir saat membaca babak tentang semangatnya yang tak terpatahkan telah memimpin Amerika meraih kemenangan dalam Perang Saudara. Tepat pada saat itu, telinga saya menangkap suara yang aneh. Apa ini? Karena penasaran, saya menoleh dan melihat sekelompok anak muda di meja sebelah sedang belajar dengan tekun, memegang kartu kata bertuliskan kata-kata dalam aksara Nusantara. Saya sungguh tidak percaya. Para pemuda yang memanggul masa depan Amerika, alih-alih bahasa Eropa, sedang mempelajari bahasa Indonesia. Jujur, hingga saat itu, saya tidak memiliki minat besar terhadap Indonesia atau budaya Timur. Saya yakin bahwa budaya Amerika lah yang terbaik di dunia. Bukankah bahasa kami, Inggris, telah menjadi bahasa global, dan hukum serta institusi kami telah menjadi standar dunia? Saya tidak pernah membayangkan bahwa budaya negara lain bisa merasuk sedalam ini ke Amerika. Namun, pemandangan itu membuat saya berpikir keras. Apa yang mendorong anak-anak muda ini untuk tertarik pada bahasa Indonesia? Apa yang lebih menarik daripada Mark Twain Jazz atau Hollywood kami? Pertanyaan ini terus menghantui, dan akhirnya saya memberanikan diri mendekat dan bertanya kepada mereka. Jawaban mereka semakin mengejutkan saya. Budaya Indonesia itu keren, Bu. Mereka memadukan tradisi dan modernitas dengan sempurna, selalu melahirkan hal-hal baru. Amerika juga punya banyak hal untuk dipelajari dari mereka. Loh, saat mendengar kata-kata itu, emosi yang rumit bergejolak di dada saya, campuran antara kecemasan dan kemarahan. Kebanggaan sebagai keturunan Kekaisaran Amerika bercampur dengan kekhawatiran tentang seberapa cepat dunia berubah tanpa sepengetahuan kami. Bersamaan dengan itu, muncul rasa kecewa terhadap kaum muda yang meninggalkan budaya kami dan asyik dengan budaya negara lain. Setelah pengalaman mengejutkan di kafe itu, saya bergegas kembali ke kantor CNN. Sejak saat itu, saya mulai menaruh perhatian pada Indonesia. Saat saya sedang berbicara dengan rekan kerja saya, Sarah, tentang Indonesia, saya melihat Michael di sebelah kami menunjukkan minat pada percakapan kami. Michael adalah jurnalis veteran yang telah bekerja di CNN selama lebih dari 20 tahun. Ia terkenal sebagai ahli budaya dan ekonomi Tiongkok. Pengalamannya sebagai koresponden di Beijing selama periode reformasi ekonomi Tiongkok sungguh luar biasa. Bagi Michael, Asia berarti Tiongkok. Ia sangat mendalami budaya dan sejarah Tiongkok. Ekspresi Michael semakin mengeras saat mendengarkan cerita saya. Bagi dia, dengan pandangan Asia yang berpusat pada Tiongkok, lonjakan budaya Indonesia terasa seperti kenyataan yang sulit diterima.
Dengan pengetahuan dan pengalamannya yang terakumulasi selama bertahun-tahun, ia memandang popularitas budaya Indonesia hanya sebagai fenomena sementara. Lalu ia berkata kepada saya, "Lantas, kenapa? Pada tahun 90-an juga ada demam Indonesia. Ini akan segera berlalu, jangan lupakan ketangguhan budaya Amerika." Saya terperanjat mendengar kata-kata Michael. Namun, saya menahan emosi dan menjawab dengan tenang, "Michael, pengaruh budaya Indonesia kini berbeda dimensinya dari masa lalu. Ia menyebar lebih luas dan dalam secara global. Selain itu, Indonesia tidak hanya sukses dalam budaya, tetapi juga menunjukkan hasil yang menakjubkan di berbagai bidang lain seperti teknologi dan ekonomi. Ini bukan sekadar tren, ini adalah perubahan tatanan dunia." Lalu, Sarah, rekan kerja di sebelah kami, menyela. "Alice, benar, Michael, pandanganmu terlalu sempit, dunia berubah dengan cepat. Kita perlu mengakui keberhasilan Indonesia dan bersedia belajar. Jika kita hanya terperangkap dalam kejayaan masa lalu, kita hanya akan tertinggal dari perubahan dunia yang serba cepat." Michael terdiam sejenak. Mendapat dukungan dari Sarah, saya semakin berani dan melanjutkan, "Kita harus melihat dunia dengan pikiran terbuka. Kita harus menemukan apa yang bisa kita pelajari dari keberhasilan Indonesia dan mengembangkan budaya kita lebih jauh." Setelah percakapan itu, suasana di kantor berubah. Rekan-rekan kerja mulai lebih tertarik pada Indonesia, dan cara peliputan kami pun perlahan mulai berubah. Yang mengejutkan, apa yang saya lihat bukanlah kebetulan semata. Saya menemukan jejak-jejak budaya Indonesia di mana-mana di New York. Saat berjalan di Fifth Avenue, papan-papan nama bertuliskan, bahasa Indonesia mulai menarik perhatian. Restoran Padang, kafe kopi Nusantara, hingga galeri batik membuat saya merasa seolah-olah sedang berjalan di jalanan Jakarta. Fakta yang lebih mengejutkan terjadi di universitas-universitas bergengsi kami ketika saya mendengar berita bahwa bahkan di alma mater saya, Universitas Harvard, telah dibuka kursus bahasa Indonesia. Saya terdiam. Di ruang kuliah yang dulunya mengajarkan bahasa Shakespeare dan Milton, kini mereka belajar aksara Nusantara, diiringi pemikiran, ternyata bahasa Indonesia. Saya perlahan mulai merasakan keagungan bahasa ini. Namun, kabar yang lebih mengejutkan menanti. Beberapa sekolah swasta di Amerika telah mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua, memilih bahasa Indonesia daripada Prancis atau Jerman. Ini adalah perubahan yang revolusioner, kenyataan bahwa para elit yang akan memimpin masa depan Amerika sedang mempelajari bahasa Indonesia, menimbulkan kecemasan yang aneh bagi saya. Dan perubahan ini tidak terbatas pada dunia pendidikan. Perusahaan-perusahaan Amerika juga berubah dengan cepat. Ketika saya mendengar berita bahwa beberapa perusahaan menerapkan budaya gotong royong atau sesi musyawarah ala Indonesia, saya tanpa sadar tersenyum. Saya membayangkan orang Amerika yang menjunjung tinggi formalitas kini mencoba mencari konsensus dengan semangat kekeluargaan. Yang lebih mengejutkan, perusahaan-perusahaan ini berusaha memahami emosi Indonesia seperti ramah tamah dan tenggang rasa. Tidak bisa dipercaya bahwa konsep timur seperti ini merasuk ke dalam budaya perusahaan Amerika. Menyaksikan semua perubahan ini, saya diliputi oleh emosi yang rumit. Di satu sisi, saya bersemangat melihat dunia berubah begitu cepat, tetapi di sisi lain, saya khawatir nilai-nilai dan budaya tradisional kami terkikis. Namun, saya berusaha melihat perubahan ini secara objektif. Saya perlu memahami secara mendalam apakah ini hanya tren ataukah pertanda perubahan yang lebih besar. Dalam proses ini, saya merasa perlu untuk mengevaluasi kembali kekuatan dan kelemahan budaya Amerika. Terkejut dengan pengaruh budaya Indonesia yang saya saksikan di jalanan New York, saya memutuskan untuk menyelami lebih dalam bahasa Indonesia yang menjadi pusat dari semua ini. Fakta yang saya temukan semakin mengejutkan saya. Pertama, ketika saya mendengar evaluasi para ahli bahasa global terhadap bahasa Indonesia, saya tidak bisa berkata-kata. Profesor Lloyd Hampton, seorang ahli bahasa terkemuka dari Amerika, memuji bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang paling fleksibel dan kaya ekspresi dalam sejarah manusia. Awalnya saya menganggapnya berlebihan, karena saya tahu betapa efisien dan indahnya alfabet kami. Namun, seiring saya mempelajari kedalaman bahasa Indonesia dengan sistem kata dasar, imbuhan, dan dialeknya, saya perlahan mulai membenarkan kata-katanya. Kekayaan kata kerja dan sifat, serta sistem tingkat kesopanan bahasa, walaupun sederhana,
yang dapat mengungkapkan nuansa halus. Sungguh menakjubkan bahwa pendekatan filosofis dan sensitif seperti itu telah disempurnakan selama berabad-abad. Saya bergumam, para pendahulu Indonesia sungguh hebat sambil menyelami lebih dalam bahasa Indonesia. Saat itulah saya mengetahui adanya pergerakan di PBB. Ada gerakan untuk lebih memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa utama PBB. Awalnya saya tidak percaya. Berusaha untuk sejajar dengan bahasa-bahasa seperti Inggris, Prancis, atau Spanyol. Sungguh mengejutkan. Namun hati saya segera menjadi rumit. Di satu sisi, saya ragu apakah bahasa Indonesia memiliki kualifikasi sebanyak itu, tetapi di sisi lain, muncul juga pemikiran, mengapa tidak? Yang paling mengejutkan adalah perubahan dalam Kamus Inggris Oxford. Kata-kata sushi dan anime sudah terdaftar cukup lama, tetapi baru-baru ini, kata-kata seperti Nusantara, gotong royong, dan merah putih ditambahkan. Hati saya awalnya tidak tenang ketika begitu banyak kata bahasa Indonesia masuk ke dalam Kamus Oxford yang selalu saya banggakan, seolah-olah kemurnian bahasa kami tercemar. Reaksi Michael ketika mendengar berita ini sangat berkesan. Setelah terdiam sejenak, ia berkata, banyak kata dari negara lain juga terdaftar loh. Ada kata seperti pizza atau kos. Apa bedanya hanya karena itu bahasa Indonesia? Saya merenung sejenak. Ada benarnya dalam perkataan Michael. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Jika kata-kata dari negara lain sebagian besar adalah kata benda yang berkaitan dengan makanan, kata-kata bahasa Indonesia mencakup domain yang lebih beragam. Kata-kata seperti gotong royong atau malu bukan sekadar kata benda, melainkan kata-kata yang mengandung semangat dan fenomena sosial budaya Indonesia. Michael, Anda benar. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kecepatan dan jangkauannya. Sementara kata-kata asing lain mengalir perlahan selama puluhan tahun, kata-kata bahasa Indonesia meningkat secara eksplosif dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, kata-kata ini melampaui sekadar merujuk pada objek atau konsep, mereka menyampaikan nilai inti dari budaya Indonesia. Michael menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, saya akui. Kata-kata bahasa Indonesia mengalir deras, tapi menurutmu, ini akan bertahan berapa lama? 5 tahun? 10 tahun? Pada akhirnya, itu akan meredup. Saya merenung sejenak mendengar kata-katanya. Saya bisa memahami pandangan skeptis Michael, tetapi pada saat yang sama, saya memiliki intuisi bahwa ini bukan sekadar tren. Michael, saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi ini tampaknya bukan sekadar tren. Budaya Indonesia terus berevolusi, dan pengaruhnya semakin besar. Setelah film, musik, dan kopi, kini gaya hidup dan semangat Indonesia menjadi tren global, bukan? Ini bukan fenomena sementara, melainkan pembentukan poros baru dalam budaya global. Michael masih terlihat ragu, tetapi saya yakin. Peningkatan status global bahasa Indonesia bukan hanya tren, tetapi fenomena yang menunjukkan perubahan mendasar pada peta budaya dunia. Sambil memikirkan hal-hal ini, saya kembali merenungkan posisi Amerika. Haruskah kita berubah? Atau haruskah kita mempertahankan tradisi kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini berputar-putar di kepala saya. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak bisa menolak perubahan. Lalu, saya mulai memikirkan kecepatan perkembangan Indonesia. Hanya 80 tahun yang lalu, Indonesia adalah negara yang baru merdeka setelah perjuangan yang panjang dan pahit. Namun, kini ia telah menjadi kekuatan ekonomi dan budaya yang memimpin dunia. Mereka memiliki perusahaan global seperti Gojek, Traveloka, dan Tokopedia, dan telah merebut hati kaum muda di seluruh dunia dengan film dan musik mereka. Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana Amerika telah berubah? Saya melihat kembali sejarah kami. Kami masih negara adidaya, tetapi pengaruh kami tampaknya tidak sebesar dulu. Memikirkan hal ini, saya merasa iri dan cemburu terhadap perkembangan Indonesia. Tetapi pada saat yang sama, muncul juga rasa hormat. Saya merasa bahwa upaya, semangat, dan semangat inovasi mereka sungguh luar biasa. Muncul pemikiran bahwa kita juga harus berubah. Tetapi saya segera menggeleng. Tidak, kita punya kekuatan kita sendiri, sejarah panjang, tradisi, dan budaya yang bermartabat. Kita harus mencari cara untuk menerima hal-hal baru sambil mempertahankan hal-hal ini. Begitu memikirkan hal itu, hati saya menjadi lebih ringan.
Peningkatan status global bahasa Indonesia terasa kurang sebagai ancaman, melainkan lebih seperti peluang bagi Amerika untuk melompat lebih jauh. Saat meliput pertumbuhan luar biasa bahasa Indonesia, saya secara alami mulai memperhatikan konteks sejarah di baliknya. Terutama, jalur pemulihan yang dilalui Indonesia adalah tema yang tidak bisa dihindari. Dan saya menyadari bahwa sejarah inilah yang menjadi latar belakang yang semakin menyinari kisah sukses Indonesia yang menakjubkan. Sejarah Indonesia bukan hanya catatan pembangunan ekonomi, tetapi juga kisah luka yang mendalam dan semangat tak terpatahkan untuk bangkit. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa ini menghadapi masa-masa sulit yang tak terlukiskan, penuh penderitaan dan kehilangan. Namun, pada saat yang sama, itu adalah masa yang membuktikan daya hidup dan kemauan keras rakyat Indonesia. Di tengah reruntuhan perjuangan, rakyat Indonesia bangkit tanpa putus asa. Bahkan di masa-masa suram dengan kekurangan sumber daya dan pangan, kerinduan rakyat Indonesia untuk membangun kembali tidak pernah padam. Semangat kebangkitan nasional, reformasi 1998, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat adalah bukti dari kemauan keras rakyat Indonesia. Saya menemukan bahwa semangat yang gigih inilah yang menjadi akar budaya Indonesia hari ini, terutama pemulihan pasca krisis sungguh menakjubkan. Itu adalah pemulihan ajaib yang mengejutkan seluruh dunia. Keberanian rakyat Indonesia yang bangkit dari ketiadaan dengan teknologi dan ketekunan memberikan inspirasi bagi banyak negara di seluruh dunia. Semangat para wirausahawan seperti Nadiem Makarim atau Chairul Tanjung telah menggerakkan bisnis global dan mengarah pada pembangunan industri Indonesia. Semangat pantang menyerah inilah yang membentuk Indonesia saat ini. Semakin saya mengetahui sejarah ini, semakin saya merasa sangat menghormati ketangguhan dan kegigihan rakyat Indonesia. Sungguh menakjubkan bahwa dalam situasi yang keras, mereka tidak kehilangan identitas mereka dan terus berjuang untuk pembangunan kembali. Saya menyadari bahwa semangat inilah yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan Indonesia yang luar biasa saat ini. Proses pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis benar-benar ajaib, dimulai dari negara yang masih memiliki luka perang dan konflik di tahun 50-an. Dalam beberapa dekade, mereka telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Saya yakin bahwa karakter unggul dan kemauan untuk maju rakyat Indonesia memainkan peran besar dalam proses ini. Di balik pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang disebut sebagai keajaiban, terdapat ketekunan, integritas, antusiasme pendidikan yang tinggi, dan semangat tantangan yang gigih dari rakyat Indonesia. Terutama, semangat rakyat Indonesia terhadap pendidikan sungguh luar biasa. Sosok orang tua yang memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka meskipun dalam kondisi ekonomi sulit, dan sosok siswa yang belajar hingga larut malam, bukankah itu kekuatan pendorong yang memimpin kesuksesan Indonesia? Semangat inovasi rakyat Indonesia juga menakjubkan. Mereka telah melahirkan perusahaan-perusahaan global di berbagai sektor industri seperti teknologi digital, otomotif, dan energi. Perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka telah memimpin pasar global. Saya melihat bahwa di balik pencapaian seperti itu, terdapat semangat kreatif dan perbaikan yang tiada henti dari rakyat Indonesia. Melihat sosok Indonesia seperti ini, saya merasakan rasa hormat yang mendalam, kebangkitan mereka, mengatasi rasa sakit masa lalu, dan tumbuh menjadi negara yang memimpin dunia sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, muncul pemikiran bahwa Amerika juga memiliki banyak hal untuk dipelajari. Semakin saya melihat kisah sukses Indonesia seperti ini, semakin saya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Saya ingin memahami lebih dalam bagaimana negara ini bisa tumbuh begitu cepat, bagaimana budaya dan semangat mereka. Setelah mengetahui kesulitan dan pemulihan sejarah Indonesia, saya menyelami lebih dalam tentang pencapaian global yang telah diraih Indonesia. Dan fakta yang saya temukan dalam proses itu semakin mengejutkan saya. Pertama, posisi Indonesia di bidang industri sungguh luar biasa. Terutama, pencapaian di sektor teknologi digital dan energi terbarukan sangat menonjol. Saya terperangah melihat fakta bahwa unicorn-unicorn Indonesia memimpin pasar di Asia Tenggara dan perusahaan-perusahaan Indonesia mendominasi pangsa pasar bahan baku penting dunia, seperti nikel untuk baterai EV. Perusahaan ARM yang dulunya merupakan kebanggaan Amerika, kini berada di bawah naungan SoftBank Group. Meskipun perusahaan ini diakuisisi perusahaan Jepang, namun ini mencerminkan dinamika global. ARM adalah simbol kekuatan teknologi Amerika,
Tetapi akuisisi ini dianggap sebagai contoh yang menunjukkan kenyataan industri teknologi global. Pasar game juga serupa. Pengembang game Indonesia kini membuat gelombang global, melihat produk-produk inovatif seperti game indie Indonesia yang meraih penghargaan internasional. Saya mau tidak mau mengagumi kekuatan teknologi dan imajinasi mereka. Pencapaian di industri material dan komponen lebih mengejutkan lagi. Fakta bahwa komponen dan bahan baku Indonesia sangat diperlukan dalam smartphone dan perangkat elektronik di seluruh dunia, meskipun tidak terlihat di permukaan, menunjukkan bahwa kekuatan teknologi Indonesia berada pada tingkat yang tak tertandingi. Menyaksikan kenyataan ini secara langsung, kondisi Amerika saat ini kembali terasa menusuk tulang. Namun, pencapaian Indonesia tidak hanya berhenti di bidang industri, keberhasilan di bidang konten budaya bahkan lebih menakjubkan. Keberhasilan film dan drama Indonesia sungguh luar biasa. Ketika saya mendengar berita bahwa film-film Indonesia menarik perhatian di festival-festival film internasional, saya harus mengakuinya. Berdampingan dengan kejayaan sastra dan teater yang kami banggakan di Amerika, kini kisah-kisah Indonesia yang memikat dunia membuat hati saya campur aduk. Di bidang game dan karakter, Indonesia juga mencatat sejarah baru. Ketika saya mendengar bahwa karakter-karakter lokal Indonesia mulai mendapatkan popularitas global, saya terkejut dan tak bisa menutup mulut. Meskipun drama CNN kami diakui secara global, dunia unik dan kisah mendalam dari film dan karakter Indonesia sudah cukup untuk memukau penggemar di seluruh dunia. Yang lebih menakjubkan, keberhasilan budaya seperti ini mengarah pada soft power dan sangat meningkatkan pengaruh Indonesia di panggung internasional. Bobot suara Indonesia dalam KTT G20 dan sidang umum PBB telah berubah total, terutama pengalaman dan solusi Indonesia dalam isu-isu global seperti teknologi hijau, perdamaian, dan lingkungan menjadi sorotan. Satu episode sangat berkesan bagi saya. Baru-baru ini dalam sebuah konferensi internasional, perwakilan dari negara berkembang mengatakan, kami ingin menjadi negara seperti Indonesia. Saat berpidato, saya menyadari bahwa pengalaman Indonesia yang melompat dari keterpurukan ke negara maju telah menjadi panutan bagi seluruh dunia. Meliput semua pencapaian ini, saya merasakan kekaguman yang mendalam, tetapi pada saat yang sama juga emosi yang rumit. Saya bangga dengan keberhasilan Indonesia, tetapi di sisi lain, kondisi Amerika saat ini terasa sedikit mengecewakan. Meliput pencapaian global Indonesia yang menakjubkan, saya secara alami mulai berpikir mendalam tentang masa depan Indonesia. Dan potensi Indonesia yang saya temukan dalam proses itu semakin mengejutkan saya. Pertama, daya saing Indonesia di bidang teknologi inovasi masyarakat masa depan, seperti AI dan energi terbarukan, sangat menonjol. Terutama, kekuatan teknologi perusahaan-perusahaan Indonesia berada pada tingkat kelas dunia. Di sisi lain, hati saya menjadi berat dengan kenyataan bahwa Amerika tertinggal di bidang ini. Kami, yang pernah menjadi negara adidaya AI, kini tampaknya menyerahkan posisi itu kepada Indonesia. Yang lebih menakjubkan, Indonesia berkontribusi pada penyebaran nilai-nilai sosial budaya melampaui pembangunan ekonomi dan teknologi. Terutama, tingkat kesadaran warga negaranya sungguh tinggi. Saat meliput tanggapan terhadap bencana tsunami Aceh, saya sangat menghormati kesadaran akan ketertiban dan kepedulian rakyat Indonesia. Sikap mereka yang tidak melakukan penjarahan bahkan dalam situasi ekstrem, saling membantu dan mengantri, serta sikap supporter yang memungut sampah di stadion menjadi teladan bagi banyak negara barat, termasuk Amerika. Dalam menanggapi pandemi COVID, tingginya kesadaran higienis Indonesia juga sangat menonjol. Sikap tidak keberatan mengenakan masker dan menganggapnya sebagai bentuk perhatian untuk melindungi sesama. Ini menjadi teladan bagi seluruh dunia. Di sisi lain, Amerika mengalami banyak kesulitan akibat kekacauan dalam tanggapan awal. Di hadapan kenyataan ini, saya kembali terkejut akan tingginya kesadaran warga Indonesia. Melihat semua aspek ini secara keseluruhan, saya merasa bahwa Indonesia kini telah melampaui sekadar kekuatan ekonomi, memiliki martabat sebagai negara maju sejati, tidak hanya kekuatan ekonomi, tetapi juga keamanan sosial, tingkat kesadaran warga, dan harmoni antara tradisi dan modernitas. Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara teratas dunia dalam segala aspek. Mengakhiri liputan ini, saya sungguh menantikan peran apa yang akan dimainkan Indonesia di panggung dunia selanjutnya.
Dan saya sangat ingin tahu nilai dan visi baru apa yang akan mereka hadirkan dalam proses itu. Pada saat yang sama, saya menyadari bahwa Amerika juga memiliki banyak hal untuk dipelajari dari kasus Indonesia. Sebagai koresponden khusus CNN, saya yakin bahwa melalui liputan ini, saya telah menangkap arus baru dunia. Kehadiran Indonesia melampaui kesuksesan satu negara, menunjukkan paradigma baru harmoni dan pembangunan dalam masyarakat global abad ke-21. Saya akan terus mengamati dengan tajam arus perubahan ini dan menyampaikan wawasan mendalam kepada pemirsa. Terima kasih atas waktu Anda. Bagaimana kisah hari ini? Saya berharap liputan Alice Peterson tentang Indonesia ini dapat menyebar sebagai angin positif ke seluruh dunia. Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan bagikan kisah yang menginspirasi ini kepada orang-orang di sekitar Anda dan diskusikan bersama. Akhir kata, langganan dan tombol suka yang tidak membutuhkan waktu sedetik pun sangat membantu dalam pembuatan video. Sampai jumpa. Ini adalah kisah inspiratif yang menyampaikan ketulusan kepada Anda dengan penuh emosi. Semoga hari Anda bahagia